saha sedaya pengurus RT 17 ingkang rawuh dalu punika, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, sedaya keluarga ageng RT 17 RW 34 RW 37 ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kesempatan yang mulia ini di waktu yang mulia di tempat yang istimewa menika saestu mugi-mugi lampah kula panjenengan sami kanthi ikhlas manah, kanthi ikhlas penggali sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita sakatur punatur musbah hasanah kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sedaya keluarganipun, para sahabatipun. Saestu mugi-mugi dumugi kula panjenengan sami samangke pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, sedaya warga RT 17 ingkang kawula hormati, dalam punika 1-2 ayat kemawon. Boten usah kata-kata. Iki mangke ngantos jam pinten beda-beda. Setengah jam mau 40 menit. Mungkin sedaya mangke saged tambah wawasan ilmu kula panjenengan sami. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan maka bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka sakit itu nanti tunggal kali atau tiga yang kita dapatkan yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wonten Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Atosipun menika bersegeralah kalian semuanya ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kamu semuanya, wa jannah, dan surga. Terus kalau kalian sami disuwun bersegera untuk memohon ampun pada Allah SWT dan bersegera untuk menggapai surga. Baca nanti Abdullah Samawat wal Ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ngendika Allah. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa? Ini kata penjelasannya di dalam Al-Quran, tapi sesuai yang di dalam surat Al-Imran 133 itu disebutkan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang bertakwa itu karakteristiknya, ciri-cirinya diantaranya adalah orang-orang yang mau berinfak, menyisihkan sebagian hartanya, menyisihkan sebagian rezekinya, baik
di dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit. Nah, kalau sering menjelaskan tentang ini, diantaranya adalah yadun sahiyun, menjadi pribadi yang dermawan. Menjadi pribadi yang dermawan pun apa basa mriki? Menjadi pribadi yang lomo. Lomo itu apa? Wahweh. Wahweh itu apa? Nyah-nyong. Nyah-nyong itu apa? Wahweh. Senang bergaul. Yadul sahiyun. Karena dawuhipun Rasulullah itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu, tangan di atas niko lebih utama, lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu maksudnya apa? Weh, nyah-nyong, eneng. Ini ketika dahulu Rasulullah apa? Lebih utama ketimbang tangan yang di bawah. Tapi saat menikah kata tangan di atas itu betul sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi setunggal ewu sekian tahun yang lalu. Tangan yang di atas itu kedahipun nyah-nyong wahweh, lomo, dermawan, senang berbagi. Tapi saat itu banyak sekali tangan yang di atas itu nopo ngeten. Maruk. Nopo maruk. Nyawuk nih, ngerawuk, malah mengambil hak-hak orang dari. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah adalah senang berbagi dengan kanan kiri depan belakang. Dalam proses ini sebagai panimut pengingat bagi terutama karyawan Pulau Kiambak, termasuk juga Monggo Sinten Kemalon. Pengingat bagi kita semuanya. Kalau ada tetangga kita kanan kiri depan belakang yang dalam kondisi barangkali secara ekonomi kekurangan, kalau di dalam Islam itu yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, termasuk saat ini yang memang menjadi perhatian keluarga dengan Islam, bahkan itu jauh-jauh dari sudah diingatkan oleh Rasulullah. Senang berbagi, termasuk Ramadan itu kan kita disemangati terus untuk senang berbagi. Di antaranya takjil di musola, di langgar, di masjid sekitar kita. Bahkan dawuhipun Rasulullah itu orang yang senang berbagi, memberikan takjil, memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya puasa orang yang berpuasa itu sendiri. Itu luar biasa. Yang kadang-kala bagi sebagian kita karena tidak tahu, ingat ini sesuatu yang biasa saja, karena sudah lumrah menjadi kebiasaan. Takjil ya sekelumpuy, tapi itu nilainya luar biasa di hadapan Allah. Masuk berbagi yang lain dengan kanan kiri depan belakang. Kalau ada tengok ada anak yatim piatu duafa, monggo sekali tempo mau, sekali tempo didatangi ke rumahnya. Nah, betul didatangi ke rumahnya, diundang ke rumah kita, betul nopo-nopo di meja yang sama, dengan menu yang sama, hidangan yang sama. Dahar sareng syukur dirusul siraipun, syukur nek jenengan kagungan rezeki disiapaken amplop itu, walaupun yang penting itu biasanya amplop yang penting apa? Isi disiapkan rezeki, walaupun yang penting ya buatan rezeki. Neng apa? Isi. Kalau ada isi, neng buatan itu cukup dengan hidangan yang sama di meja yang sama. Dulu ini dahulu Rasulullah mengingatkan
kepada kita semuanya. Istimewanya orang yang senang berbagi dengan anak yatim, yatim piatu, duafa. Dawuhipun Kanjeng Nabi itu ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Sambil Rasulullah menunjukkan dua jari. Dua jari. Ini bukan kampanye, musim kampanye. Jadi Rasulullah menunjukkan dua jarinya. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mencintai anak yatim akan seperti dua jari nanti di surga. Dan neo itu nopo kosong itu. Bom raos manahipun kula panjenengan sami. Kita yang bukan siapa-siapa. Jauh jarak antara kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tapi nanti bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Saat ningkau kemawar, namanya disebut miliaran manusia. Di setiap sholat, selesai sholat. Kalau yang nanti tidak haji umroh, nanti di Madinah, di Masjid Nabawi itu melewati Raudhatul Miliaran. Ada makam Rasulullah, ada 3 makam itu di Raudhah. Ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian makam sahabat Umar bin Khattab. Ketika lewat di Raudhah ini, rata-rata sambil membaca sholat wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, rata-rata sing lewat itu mesti meneteskan. Dan neo bompong manah remen manah kula panjenengan sami ketika nanti kula panjenengan sami bisa bersanding dengan Rasulullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, anak kami yatim kata bisa menatap wajah Rasulullah, bisa bersanding dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu siapa? Orang yang lomo, yang senang berbagi. Kalau orang Jawa itu mengistilahkan senang berbagi dengan teman tetangga kanan kiri itu pager mangkok luwih bakok luwih kokok ketimbang pager tembok. Kertas yang maksud itu. Pager mangkok luwih kokok luwih bakok ketimbang pager tembok. Pager mangkok itu apa maksud itu? Ya sudah. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi siang itu dari pun para sahabat itu, terutama ibu-ibu, nek masak kue akeh mau, akeh mau, kuwahi, boten terus akhirnya mau ditumi kuah apa nih boten. Tapi dengan misalkan gawane orang mancing, untuk lele 2 kilo dimasak. Apa sih enak? Masak mangut bisa. Ini tombol buat ini kumat. Walaupun misalkan hanya sakile, romile. Betul, tetangga itu tidak melihat dari banyaknya nominalnya, tapi melihat dari ketulusan. Keluarga dengan sami ketika berbagi. Lebih istimewa. Kalau itu diterapkan di lingkungan kita. Wonten RT, wonten RW, wonten dusun, semangat dari Rasulullah itu luar biasa. Bahkan dawuhipun Rasulullah itu ya, maka nayu billah wal yaumil akhir wal yuhsin jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yuhsin jarahu, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi ini nyambung senang berbagi. Terus tidak hanya nopo diwakilkan, tapi juga yang lainnya, anak yatim piatu duafa. Sekali tempo saya dulu mungkin sekitar 13 tahun yang lalu mengawali untuk senang berbagi itu ngajak-ngajak. Jamaah masjid kami waktu itu di bulan suci Ramadan 13 tahun yang lalu.
hanya spontanitas kok. Terus di awal Ramadan itu diumumkan hati-hati Christmas remaja masjid ini kok. Monggo nanti di pertengahan Ramadan kita mengadakan buka bersama dan berbagi bersama anak yatim piatu dan duafa. Targetnya betul ngomong waktu. Targetnya dia wong seketan, wong seket niku misalkan sewu sangune 100 ya dibutuhkan 5 juta. Kali kubur rampene kagem buka bersama dan lain sebagainya mungkin di sekitar 2 juta, butuh sekitar 7 juta. Itu 13 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah kita dapat lebih, mungkin hampir 13 juta. Betul akan proposal nih, tidak pakai proposal, betul akan pengajian diumumkan saja. Kita waktu itu bisa mengumpulkan 100 anak yatim. Karena tidak hanya kampung tapi juga kanan kiri kampung sebelah kita undang untuk bisa hadir. Boten acara pengajian ini boten. Tapi saya pengen dari awal dulu pokoknya berbagi terus buka bersama dengan anak yatim piatu duafa, kemudian kalian ngaji satu anak 1 juz menjelang buka. Terus ngaji. Itu berkembang terus. Terus tahun kedua itu bisa mengundang 200-an anak yatim. Tahun ketiga itu bisa 300-an anak. Puncaknya tahun ke-9 karena kemarin itu yang ke-13. Tahun ke-9 itu bisa mengundang kurang lebih 1.500-an anak yatim piatu duafa. Dari seluruh Jogja kita fasilitasi transport bisnya, kalau ada dari panti asuhan dan semuanya bantingan tanpa proposal. Tahun ke-9 itu terkumpul kalau tidak salah hanya dalam waktu 2 minggu, awal puasa sampai pertengahan puasa itu kurang lebih sekitar 160 juta rupiah. Dan setelah itu masih terus berjalan, kadang fluktuatif, kadang yang kita undang 500, kadang 600, kadang 700. Tapi bukan dalam rangka maupun ngeten tapi enggak. Ini menyemangati kita semuanya untuk bagaimana dawuh Rasulullah SAW meneladani napa sing nate didhawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya berbagi dengan anak yatim piatu duafa menika sesuatu yang mulia. Harta yang kita sedekahkan itu akhirnya kembali kepada kita semua. Sing sanes-sanes itu sing gede-gede nilainya ini menjadi hak ahli waris kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami sampun dipun tuntut kalian Allah SWT. BPKB ini wonten sing nek sampun kapundhut ngasau BPKB. Betul Pak. Sertifikat ini sak BPKB ini sak mobil, sertifikat sak omah. Ini semuanya hanya menjadi hak ahli waris kula panjenengan. Tapi yang menjadi penerang bagi kita semuanya di alam kubur, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di pada maksa. Yang konon di pada maksa itu jarak antara kepala kita dengan matahari itu hanya 1 jengkal, namun sangat. Dan neo panasnya kados nopo, yang sekarang saja jaraknya jutaan kilometer antara kepala kita dengan matahari. Pas musim kemarau itu masya Allah. Di Jogja itu kan mendekati 33, 34 itu panasnya sudah luar biasa. Ngentang-ngentang, panasnya ngentang-ngentang. Jangan cobi nanti kalau nanti tinggal umroh atau haji. 2022 itu sebagai petugas haji, pembimbing haji profesional. Dulu seleksinya di Jakarta. 2 bulan saya full di area Masjidil Haram. Itu panasnya antara 45 sampai 50 derajat. Niku pun boten ngentang-ngentang, during ngentang-ngentang kok. Ya Allah. Terus umuk di kepala. Padahal kita, karena saya full di area Masjidil Haram, terus setiap hari harus pakai ikram, setiap hari pakai. Saya biasanya pikat ikram 12 sampai 18 jam lah tiap hari selama 2 bulan full.
Ya niku panas kados dah neo mangke di padang resah. Sing saged ngademke iku napa? Gini ya, rawuh kula panjenengan sami di majelis bacaan Al-Quran kula panjenengan sami seayat dua ayat. Semangat Ramadan mereka biasa pun ada yang disahakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nek Syawal mereka wis kadang-kala wis mulai kendu. Nek kendu itu kasih. Jangan gini pulang biasanya nek kosong itu gini berjus-jus. Bukan jus nopo. Soman jus apokat. Tapi makin Syawal selalu besar kadang-kala pun betul dibuka, betul. Tapi insya Allah nih jamaah LT Pulas betul. Betul monggo semangat terus. Inilah bacaan yang bisa kademke kula panjenengan sami menenangkan kita semuanya, menemani kita semuanya menjadi amal soleh, amal kebaikan. Baik di alam kubur maupun ketika nanti dibangkitkan di alam kubur maupun ketika dikumpulkan di pada masyarakat. Allah sebagai keluarga dengan sami sebagai orang beriman harus hakul yakin dengan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan semuanya akan menjadi penolong bagi kita semua. Itu yang pertama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض وإعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. Orang-orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya, menginfakkan sebagian hartanya untuk baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang lomo, menjadi pribadi yang nyah-nyoh, wafeh, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarah ketika amarah itu datang. Orang yang mampu menahan amarah ketika amarah itu datang. Dikangel apa angel? Angel. Betul usah tepi-tepi. Awal itu yang mbak. Awal diri yang mbak ngadepi suaminya, ngadepi istrinya, ngadepi anaknya. Niku nek pas jengkel, pas nesu niku nggih kadang-kala lepas saja. Tapi orang yang bertakwa sebagaimana nanti dalam firman Allah tadi, orang yang mampu mengendalikan emosinya, menahan amarahnya ketika amarah itu datang. Yang betul terkontrol, masya Allah, betul nonton remeh. Belum lingkungan ini. 5 atau 6 tahun yang lalu di kota itu sempat viral dulu. Wonten suami itu pulang ke rumah, Tengomah itu bilang pas wonten arisan ibu-ibu saya. Arisan ibu-ibu saya itu nggih kurang luwih 30-40-an. Jangan sama. Nah, istrinya pulang kantor, begitu ada banyak ibu-ibu langsung masuk ke kamar mandi. Ini kan langsung adus. Terus begitu mandi kelalen betul handuk. Terus dia bengok-bengok, bune, karena jarak kamar mandi dengan ruang pertemuan tamunya itu tidak jauh, dia bune mireng, di bengok ibusan itu bojone boten krungu. Kedua, niku ya krungu apa itu ragu boten ngertos. Nganti ketiga, niku wis ora iso nahan emosi. Iki kok sampai keempat tak bengoki meneh. Ora krungu, aku meturan bulan. Dan itu anduwe dijeret pengaruhan. Karena lepas kontrol, dia akhirnya bener. Panggilan keempat itu bojone yang boten mireng langsung melayu metu di Bandung. Lho iku kan
mempermalukan dirinya sendiri. Iku keturing ragu. Nah itu lepas. Dan banyak juga kasus-kasus yang lain. Kadang mukul anaknya, kadang mukul istri, kadang bertengkar dengan suaminya. Niku kalau lepas kendali, lepas kontrol pun alhamdulillah. Maka penting bagi kita ngertos ilmu itu. Di dalam Al-Quran sampai disebutkan di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa yang nanti akan mewarisi surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di antaranya adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarah itu datang. Dan di lingkungan kita, di RT itu monggo saling menjaga, termasuk dengan tetangga kanan kiri depan belakang itu. Nah, pas nusul itu dia ini wonten donga nih, monggo donga sami-sami. Kula mimpin donga jenengan lewat. Ini donga iki di prakteknya manggilna nih. Testimoni pun pakar. Jadi kula ngisi teng Sleman itu nggih, wonten ibu-ibu 400-an ngantos saat kita siapa? Padahal sudah 5 tahunan yang lalu. Ternyata manggil donga nih. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ta'ampet. Insyaallah itu donga kemawon kan. Lepas Jawa, Jawa Arab, Jawa Inggris, Jawa begitu. Ada saya. Allahumma niki nek mboten percaya mangke dengan praktek. Dengan apa yang mau mesuk, ngamuk-ngamuk, murid-murid kali garwani. Ya. Mangke tatap mata saya, ditatap wajahipun garwani. Terus donga kok diucapkan Allahumma ta'ampet. Lho iki ngempet, ajine ngempet mesuk mboten situ. Allahumma ta'ampet. Ini makin bulu kabeh. Kalau ini jangan aku murid-murid kali putrane dengan praktek. Allahumma ta'ampet. Kalau saya sering mengistilahkan ke kalau pas puasa itu kan kita suruh menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain.